Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Waibah. I'm from 7 group. Uh, my material student accomplishment, the counselor role let student find the idea and the problem. Marilah kita perkenalkan bimbingan dan konseling. Apa itu? Yaitu bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional kepada seorang atau lebih agar orang tersebut bisa menjalani kehidupan sehari-hari secara efektif dan menjadi pribadi mandiri. Bimbingan tidak bisa dipisahkan dengan konseling karena bimbingan dan konseling sudah merupakan suatu kesatuan. Jika bimbingan adalah proses di mana seorang konselor memberikan bantuan terhadap kliennya, maka konseling berperan secara teknis. Bagaimana proses bimbingan itu berlangsung dengan baik. Konseling juga yang menunjang agar proses bimbingan dapat dipahami dan berlangsung dengan baik. Proses konseling ini berupa wawancara pertemuan langsung antara konseling dan konselor. Konselor atau guru BK di sekolah bukan untuk memecahkan masalah tetapi membantu kalian untuk dapat menemukan jalan keluar dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Seorang konselor haruslah seorang yang benar-benar memiliki kemampuan dan kemahiran untuk dapat berperan menurut situasi tertentu, seperti sebagai seorang pendidik yang memberikan arahan dan petunjuk kepada muridnya, terkadang sebagai seorang ayah atau ibu yang memberikan nasihat dan bimbingan kepada putra-putrinya, terkadang sebagai seorang teman yang siap mendengarkan semua problem, keluhan, cerita dan masalah pribadi rekannya, dan terkadang sebagai seorang kakak yang memberikan arahan, bimbingan dan terapi kepada adiknya. Selanjutnya mari kita mengetahui tentang macam-macam peran guru BK atau konselor. Yang pertama itu peran sebagai sahabat kepercayaan peserta didik. Yang kedua, peran sebagai pembimbing. Yang ketiga, peran sebagai kunci dalam keseluruhan proses pendidikan. Yang keempat, peran sebagai pengembangkan perseveratif potensi diri. Yang terakhir, peran pencegahan atau preventif masalah. Selanjutnya, tujuan bimbingan dan konseling. Untuk membantu siswa-siswa mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat pribadi, hasil belajar, serta kesempatan yang ada, dan untuk memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan, juga membantu siswa untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek fisik, mental, dan sosial. Keberhasilan belajar seseorang dipengaruhi oleh kemampuan intelektualnya, kemudian akan terlihat dalam prestasi belajar yang didapatnya. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dari hasil latihan, pengalaman yang didukung oleh kesadaran. Ini dari Suryat Rata 26. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi prestasi siswa. Yang pertama adalah faktor internal. Terbagi daripada dua, yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis yang termasuk faktor ini antara lain penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. Dan faktor psikologis. Faktor psikologis ini yang termasuk faktor psikologis antara lain. Yang pertama itu intelektual, taraf intelijensi, kemampuan belajar dan cara belajar. Yang kedua non intelektual, motivasi belajar, sikap, perasaan, minat, kondisi
psikis, dan kondisi akibat keadaan sosiokultur. Yang terakhir, faktor kondisi fisik. Faktor yang kedua itu faktor eksternal. Yang pertama berbagi kepada dua. Pertama, faktor di sekolah. Faktor di sekolah ini kurikulum, disiplin sekolah guru, fasilitas belajar, dan pengelompokan siswa. Kedua, faktor sosial di sekolah. Di sini sistem sosial, status sosial siswa, dan interaksi guru dan siswa. Sehubungan dengan masalah prestasi siswa, maka peran seorang konselor ialah sebagai ini. Yang pertama itu menjadi fasilitator, yang kedua moderator, yang ketiga motivator, yang terakhir informator. Dan yang terakhir itu conclusion. Peran guru bimbingan konseling sangat mendukung dan membantu siswa dalam mengatasi permasalahannya, serta dalam meningkatkan motivasi guna mengembangkan potensi dan prestasi akademik maupun non-akademik para siswa. Jadi itulah pembahasan bagi saya. Saya kira cukup bagi saya penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.